Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati dengan NIM 20330011 selaku moderator dari kelompok saya yang beranggotakan 1. Perkenalkan, nama saya Arfian Dwiki Rosyadi dengan NIM 20330764. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Wardana dengan NIM 2033307015. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan association rule menggunakan algoritma APRI pada toko komputer Fajar Vian. Dengan kerangka masalah yaitu kemajuan teknologi semakin meningkat dan menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan saat ini. Salah satu teknologi yang dibutuhkan adalah komputer. Toko Fajar Vian adalah toko yang bergerak di bidang penjualan part komputer dan aksesoris. Pada saat ini, toko Fajar Vian sering mengalami kehabisan stok dan melakukan transaksi penjualan secara manual, yang nantinya data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi hasil kombinasi yang dibutuhkan association rule. Nah, ini dibutuhkan association rule menggunakan algoritma a priori untuk menentukan hubungan asosiasi suatu kombinasi item. Association rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item, yaitu pencarian hubungan dari beberapa produk di dalam transaksi, dengan tujuan mengetahui seberapa sering kombinasi item yang muncul dalam dataset. Algoritma a priori adalah algoritma dasar untuk menentukan aturan asosiasi Boolean. Dengan menggunakan algoritma ini diharapkan dapat membantu toko Fajar Vian untuk mengetahui data penjualan yang paling banyak dibeli oleh konsumen, sehingga nanti bisa memperbanyak stoknya. Kemudian untuk identifikasi dan pengumpulan data akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk identifikasi dan pengumpulan data, yaitu adalah proses dilakukan dengan cara observasi kondisi di lapangan pada toko komputer Fajar Vian. Dengan melihat data penjualan sebelumnya yang telah ada dan mewawancarai permasalahan yang terjadi. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka kami akan memberikan solusi permasalahan sebelumnya toko Fajar Vian yang sering mengalami kehabisan stok dan melakukan transaksi penjualan secara manual, yang nantinya kami akan menerapkan association rule menggunakan algoritma a priori untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yaitu tahapan observasi merupakan tahapan di mana pengamat mengamati secara langsung untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan alat pikiran manusia, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi lapangan di toko komputer Fajar Vian. Yang kedua yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara saling bertukar informasi secara langsung oleh dua orang mencapai tujuan. Wawancara pada penelitian ini adalah pemilik toko komputer Fajar Vian. Yang ketiga yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa sumber terpercaya seperti web, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan permasalahan dan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Studi literatur pada penelitian ini adalah mempelajari data yang dilakukan di toko komputer Fajar Vian. Berikut untuk proses datanya, yaitu menuju pada praktikum di Anaconda. Jadi untuk proses datanya, di sini proses datanya yaitu a priori Fajar komputer. Yang pertama, mengimport library yang diperlukan. Ada NumPy, Pandas, dan a priori. Kemudian mengimport dan melihat dataset. Dataset di sini yang digunakan yaitu data transaksi dari toko komputer Fajar Vian. Yang ketiga, menghapus kolom ID dan tanggal. Jadi yang dihapus yaitu untuk kolom ID dan tanggal. Nanti yang tersisa kolom items.
Kemudian membuat nested list dari transaksi pembelian item. Hasilnya yaitu list item akan dipisah berdasarkan kurung kotaknya masing-masing. Kemudian lanjut membuat asosiasi dengan algoritma a priori. Di sini yang digunakan minimal supportnya yaitu 3% atau 0,03 dengan minimal confidence-nya 0,6 atau 60%. Kemudian ditampilkan hasil asosiasi dari item yang sudah dirumus dengan a priori. Hasilnya yaitu ada tiga aturan asosiasi, di mana pembeli yang membeli keyboard Vortex Series VX5 Pro RGB Mechanical pasti akan membeli mouse Logitech G102 Pro Digi dengan support dan confidence-nya masing-masing 4,4% dan 68,75%. Kemudian aturan asosiasi yang kedua ada jika pembeli membeli motherboard ASRock B460M Pro 4 LGA 1200, maka pembeli juga akan membeli prosesor Intel Core i5 10400F LGA 1200 dengan support dan confidence masing-masing 3,2% dan 61,54%. Kemudian aturan asosiasi yang terakhir ada motherboard. Jika pembeli membeli motherboard Gigabyte H610M HLGA 1700, maka pembeli akan membeli prosesor Intel Core i3 12100F LGA 1700 dengan support dan confidence-nya masing-masing 6% dan 62,5%. Kemudian lanjut ke analisis data atau EDA yang akan disampaikan oleh Fajar. Terima kasih untuk data Indonesia. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang kasusnya, yaitu yang pertama mengimpor sendiri. Ini ada hasil pada 500 swing Thailand yang kasuras. Dan ini akan menyampaikan beberapa dari tinjauan budget kami. Dan selanjutnya yaitu data barang pajak komputer. Di sini menampilkan data dari rumah teratas. Selanjutnya bikin data set. Di sini terdapat dari Mac dan 4 yang ada di dalamnya. Kemudian menampilkan entry unit bikin data. Dan selanjutnya sini menampilkan info pada data. Data kolom di dalamnya ada ID item harga beli atau meja jual. Selanjutnya menampilkan deskripsi data. Yang berikutnya itu menampilkan deskripsi data dari harga beli. Berikutnya menampilkan data dari meja jual. Ini mereka buat sebuah rekap ada data harga beli dan harga jual, dan dapatnya di sini dapatnya di sini dan berikutnya yaitu membuat scatter plot
media cilik dan media. So, sampai pun dan juga dengan saya Aprian. Baik, kemudian untuk train model, sini menggunakan regresi dari data barang Fajar-Vian. Yang pertama itu melakukan import library yang diperlukan. Ada sklearn, ada NumPy, ada Pandas, dan Matplotlib, PyPlot. Kemudian memanggil dataset. Dataset sini data jual beli ya. Data jual beli ini berdasarkan dari database-nya data barang yang diambil hanya harga beli dan harga jualnya saja. Kemudian melihat kolom data barang. Jadi di sini kolomnya ada harga beli, kemudian harga jual. Lalu melihat baris dan kolom data barang. Di sini terdapat 35,2 yang berarti ada 35 baris dan 35 baris data dan 2 kolom. Kemudian melihat dataset dengan perintah head yang diambil 5 data teratas dari dataset barang. Kemudian melakukan split data dengan training dan testing. Jadi mengimport train test split, membuat variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest dengan test size-nya 0,1 dan random state-nya 0. Kemudian melakukan fitting simple linear regresi pada training set. Menggunakan linear regression untuk training setnya. Kemudian memprediksi hasil tes dengan membuat variabel ypred regresi .predict test. Kemudian melakukan visualisasi data untuk harga beli dan harga jual dengan sumbu X-nya berlabel harga beli dan sumbu Y-nya berlabel harga jual. Untuk judulnya grafik harga beli versus harga jual. Dan hasil grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Di mana terdapat lekukan sedikit di bagian menengah ke atas. Kemudian memvisualisasikan hasil prediksi pada training set. Jadi ini yang diuji pertama yaitu xtrain dan ytrain-nya untuk yang data observasi dengan titik-titik biru. Kemudian untuk garis merahnya itu hasil prediksi dari machine learning-nya. Dan hasil grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi ada yang terletak di tengah garis merah maupun yang ada di luar garis merah. Kemudian yang terakhir, melakukan visualisasi untuk hasil prediksi pada testing set. Jadi yang digunakan dari variabel xtest dan ytest. Dan hasilnya ada 3. Dan hasilnya ada 4. Nah, itu tadi implementasi dari kelompok kami dalam penerapan association rule menggunakan algoritma a priori pada transaksi penjualan toko Fajar-Vian. Didapatkan kesimpulan dari penerapannya yaitu 1. Metode association rule main dengan menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan pada sistem penjualan pada toko komputer Fajar-Vian. Yang kedua, dapat menerapkan association rule menggunakan algoritma a priori untuk menyelesaikan permasalahan pada toko komputer Fajar-Vian. Yang ketiga, jika membeli keyboard Vortex series VX5 Pro RGB mechanical, maka akan juga membeli mouse Logitech G102 Pro Digi dengan memiliki confidence atau tingkat kepercayaan sebesar
68,75%. Yang keempat, jika membeli motherboard AS ROG B460M Pro 4 LGA 1200, maka akan juga membeli prosesor Intel Core i5 10400F LGA 1200 dengan memiliki confident atau tingkat kepercayaan sebesar 61,54%. Yang terakhir, jika membeli motherboard Gigabyte H610MH LGA 1700, maka akan juga membeli prosesor Intel Core i3 12100F LGA 1700 dengan memiliki confident atau tingkat kepercayaan sebesar 62,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.